Selanjutnya bab al-aniyah, bab tentang wadah. Hadis selanjutnya an Hudzaifah bin Yaman, hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Tidak boleh meminum ya, minuman yang terambil dari wadah yang terbuat dari emas dan wadah yang terbuat dari perak. Wala taqulu fi sihafihima, pun juga kita tidak diperkenankan, haram hukumnya ya. Kita tidak boleh makan makanan yang diambil dari tempat atau wadah bejana yang terbuat dari emas maupun dari perak. Alasannya fa inna, karena bejana yang terbuat dari emas dan perak itu laum fid dunya, adalah tempat yang pas digunakan oleh orang-orang kafir. Laum adalah orang kafir di dunia. Walakum bil akhirah, akan tetapi bejana wadah yang terbuat dari emas dan perak itu adalah tempat yang kelak di akhirat digunakan oleh orang-orang mukmin. Jadi hadis ini pelarangannya adalah derajatnya sampai ke haram, sampai ke wilayah haram, tidak wilayah makruh tetapi haram. Panjenengan misalnya ini jelas ya, Bismillahirrahmanirrahim, sekalian dipraktekkan aja nggih. Misalnya ini terbuat dari emas ataupun perak. Makanan yang ada di sini meskipun makanan itu halal, langsung menjadi haram. Atau mungkin buah itu diletakkan di tempat bejana wadah yang terbuat dari emas, maka makan itu anggur misalnya, otomatis menjadi haram. Nah, perkembangan problematikanya akan begini. Apakah hanya sebagai wadah yang terbuat dari emas itu yang haram? Sedangkan yang tidak, misalnya sendok atau apa lagi nggih, dan sebagainya yang bisa digunakan makan. Ini kalau tetap urusannya untuk makan, sekalipun itu sendok, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan haram. Di tempat apapun untuk konsumsi makanan haram mutlak, baik itu yang menggunakannya laki-laki atau perempuan, atau baik itu anak kecil ataupun sudah baligh. Kenapa? Karena di situ alasan paling utama, ada unsur-unsur yang secara moralitas tidak pantas dianggap. Karena itu model begini biasanya dilakukan sekalipun kelak kita dianggap semua tangga itu terbuat dari emas dan perak, berguna. Nah, kemudian menjadi pertanyaan berkembang lagi, bagaimana kalau emas perak itu diletakkan sebagai tidak makanan misalnya tempatnya celak, tempatnya kosmetik. Ada yang mengatakan jumhurul ulama ya tidak apa-apa, karena yang dimaksud oleh ayat ini, hadis ini terkait erat dengan dipergunakan untuk makan. Maka termasuk sendok dipergunakan untuk makan. Termasuk Imam Asy-Syaukani, termasuk Utsaimin yang biasa di para orang Wahabi itu tidak masalah kalau untuk yang lain. Tetapi ada yang mengatakan tetap tidak boleh dengan berbagai pertimbangan hadis, termasuk sekalipun sebagai tempat wudu, kayak bejana itu, kayak orang-orang
apa namanya orang-orang kerajaan biasanya pakai tempatnya air itu ya, bejana untuk wudhu, untuk membasuh muka, itu termasuk haram. Maka sebagai bentuk kehati-hatian kita nggak bikin itu, tidak bikin itu, tidak pakai yang dari emas ataupun perak. Tapi bagaimana misalnya sebagai hiasan gitu ya? Ada orang kan bikin kayak piring sebagai apa itu, aksesoris apa di rumah itu, piring tapi tidak untuk makan kan itu. Sing wonten wadah ini gitu ya, saya digawe pajangan itu. Dalam pandangan selain Imam Hanafi itu memperbolehkan. Nanti bikin sesuatu dari emas, meskipun bentuknya kayak piring, tapi tidak untuk tempatnya makanan, maka diperkenankan. Kecuali Hanafi tetap mengatakan tidak boleh, haram. Nah, bagaimana kaitannya emas sutra yang dipakai oleh ibu kaum perempuan? Kenapa kok diperbolehkan? Nah, termasuk menjadi perhiasan. Karena ini kalau ditinjau dari hikmah, laki-laki kan tidak boleh pakai kalung cincin emas, pakai cincin atau kalung emas. Hal itu semua bahwa dalam emas itu kayak zat-zat kandung racun yang bisa tembus melalui aliran. Perempuan kenapa tidak bisa kontaminasi? Kemudian penyakit Alzheimer apa namanya itu, penyakit yang di situ akan mengganggu saraf otak hingga sepertinya itu dipaksa untuk tua, untuk pikun, padahal belum waktunya pikun. Lah perempuan ketika dia diperkenankan pakai sutra atau pakai emas, itu ada momentum untuk mengurai racun itu. Hingga kemudian perempuan memang begitu dipakaikan emas, lebih kelihatan indah dan cantik. Nah, tapi dia bisa mengurainya, racun yang dikandung oleh emas itu melalui darah haid. Jadi darah haid itu ada manfaatnya bagi perempuan untuk mengurai racun-racun di dalam tubuh. Nah, problemnya ketika laki-laki, orang laki-laki tidak haid, bagaimana yang bisa ya? Orang lanang haid ada khunsa atau khunsa jenengan, bukan banji-banji yang biasa itu. Khunsa itu banji tapi dia memang punya dua alat kelamin, hingga kemudian dia di statusnya laki-laki atau perempuan nanti ditinjau hingga kemudian pengadilan kalau saat ini zaman modern memutuskan, oh ini dominan laki-lakinya, oh ini dominan perempuannya. Memang dua alat kelaminnya dua, ada itu. Saya punya teman Facebook ya, seorang dosen malah ya, dulu dosen UGM, ini nggak ada dua alamat kelamin. Kemudian masih ke awalnya dia seakan-akan cowok, lebih tomboy gitu gitu. Kemudian di usia remaja kok makin gemulai, makin ngundi, terus kemudian keperempuanannya lebih menonjol, bahkan dia keluar darah haid. Kemudian jagunnya ini juga tidak kelihatan, kemudian suaranya lebih ke perempuan. Nah, itu juga dia lebih cenderung sebagai perempuan, tentunya konsultasi ke psikolog, ke macam-macam, termasuk Gus Dur itu yang ditanyain karena dia cerdas emang ya. Salah satu dalam ceritanya bahkan pernah masuk ke itu acara Kick Candy itu. Dia Gus Dur menyatakan kalau gitu jenengan perempuan, karena dia juga orang yang taat agama. Jadi betapa menjaga itu dengan harus berkonsultasi kepada ulama, dan Gus Dur menyatakan jenengan wedok. Akhirnya dia sampai saat ini pakai jilbab, bahkan menulis buku jangan lepas jilbabku, itu dosen UGM. Nah, itu juga seiring waktu dan diputuskan juga oleh apa namanya keputusan medis, karena Gus Dur juga menyarankan coba tanya dulu ke ahli medis mana sisi-sisi mana, gen mana yang menonjol pada sampean. Ternyata dokter pun menyatakan iya sampean
kecil masih belum terasa ya, dan bapak lebih cenderung seneng anak lanang, dipakein lanang. Begitu agak remaja mulai kelihatan karakter dan sebagainya, dan ternyata organ tubuhnya itu cenderung kepada perempuan. Akhirnya di total berubah, KTP-nya juga berubah menjadi perempuan. Jadi sekali lagi bahwa kenapa emas itu haram dipakai, termasuk jenengan kalau mau tukar cincin mas kawin tuh ya jangan pakai emas, yang cowok tetap haram hukumnya. Lalu gimana ini kadung belinya dua pasang ya, sekarang kan ada apa namanya, ada cara ya, beli litium mas kawin litium, atau mungkin yang cowoknya bukan emas pakai litium apa pakai apa gitu ya, yang ceweknya pakai emas putih dan sebagainya. Itu juga solusi-solusi. Atau mungkin pakai alat dari apa namanya, bahan dari selainnya emas yang mungkin dianggap tetap mewah gitu ya, dan sebagainya. Karena sisi lain sekali lagi apa yang ditetapkan oleh syariat ini adalah memberikan kemanfaatan kepada umat manusia. Hati ngoten. Nggih termasuk nggih obat anjen nggih, emas niku obat bagi perempuan. Maka kemudian perempuan niki nggih sing lanang nggih kudu nukono emas. Halo. Bu, ditukono tak kali bojone ini. Ya ada aura yang tampak di situ ya. Nanti sing lanang-lanang nggih pun jenengan gelangi karet ae. Nggih. Sing di bojo-bojo itu kono emas. Aja ditukono. Karena itu sukaannya perempuan nggih. Nah, itulah kemudian manfaat dibalik kenapa emas itu haram bagi seorang laki-laki, karena tidak bisa diurai hingga bisa berdampak kepada penyakit Alzheimer apa itu, kalau saya mungkin bahasa Jawa itu penyakit pikun. Al-aniya jam'u ina'in wa dharful ma' alladhi wa min wasa'id at-taharah. Wa qad nasyari an istimali ba'dhiha walidha babun laha al-musab hadzal bab li'anna ta'allaqat biha al-ahkam. Ini wadah apapun, berarti mengikuti pendapat jumhur, yang terbuat dari emas tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Baik laki-laki atau perempuan tidak boleh memakan makanan yang di situ diambil dari emas ataupun perak. Sisi yang lain yang menarik, Ibnu Qayyim al-Jauzi beliau mengatakan, kenapa kok haram? Sedangkan bagi orang kafir tidak. Ini mengandung unsur bahwa inilah orang mukmin yang dalam gerak-geriknya bernilai ibadah, ta'abbudi. Maka dia dilarang atau diperintahkan. Kalau yang melarang dan memerintahkan Allah dan Rasulnya, maka itu bernilai ibadah. Segala sesuatunya bernilai ibadah. Sedangkan orang kafir diperkenankan karena dia gerak-geriknya tidak bernilai ibadah. Hati panjenengan, apa yang mesti dilakukan ketika menghadapi perintah atau larangan, maka ketaatan menjadi tolak ukur, tidak semata alasan. Meskipun segala sesuatu yang ada di dalam agama ini mengandung logika, mengandung keselarasan dengan pikiran manusia yang waras. Tetapi yang terpenting adalah bentuk ketaatan. Kenapa sih misalnya Yunan bertanya, perempuan tuh kok auratnya kok ini dan ini, laki-laki kok ini. Boleh kalau sekedar untuk mencari, untuk menambah mantap, tetapi kedepannya atau di depannya yang menjadi tolak ukur kita menjalankan adalah ketaatan. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang kita lakukan semuanya adalah apa namanya? Bernilai ibadah. Hadis yang ke-15 ini bercerita tentang dampak yang didapatkan ketika kita mengambil makanan dengan perantara wadah atau bejana dari emas atau perak.